Nah, di saat sudah nyemprot itu, didiamin dulu ya, sahabatku. Jangan langsung ditarik ya, karena itu rasanya akan sangat luar biasa. Aku sendiri agak susah sebenarnya ngungkapin rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba. Apa kabar? Sahabatku pemirsa setia channel ini, semoga selalu dalam kesehatan dan rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Robbal Alamin. Jadi, sahabatku, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah edukasi agar Anda semuanya itu tidak lagi penasaran. Seperti apa sih itu rasanya? Ya, jadi, sahabatku, ini edukasi penting ya, agar kita itu tahu apa yang diinginkan oleh pasangan Anda, sahabatku. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas tentang Anda mungkin pernah dengar ya istilah di dalam, kan ya? Istilah di dalam. Nah, ini buat pasangan pasti bukan hal yang aneh. Tapi Anda itu tahu tidak sih? Seperti apa yang kami rasakan sebagai wanita ketika Anda melakukan itu di dalamnya, sahabatku? Nah, pembahasan kali ini pasti seru ya. Jangan kemana-mana. Mari kita bahas selengkap-lengkapnya. Sahabatku, ketika melakukan kegiatan bercocok tanam, sahabatku, umumnya ya, air itu tumpahnya di dalam lah, ya. Tapi kan ada juga itu orang yang, kayak misalnya lagi apa gitu ya. Jadi harus ditumpahin di luar, sahabatku. Kalian tahu tidak kalau air itu mengalir di dalam? Waduh, itu rasanya maknyus banget ya, sahabatku. Namun sebelum dilanjut, sahabatku, bagi Anda yang masih baru bergabung dengan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan like-nya, share-nya juga ya, sahabatku. Dan bagi Anda yang sudah setia selalu menemani channel ini, jangan lupa ditekan tombol like-nya ya, sahabatku. Oke, sahabatku, kita lanjut ke pembahasannya. Jadi, ketika hal itu terjadi di dalam, itu rasanya sangat luar biasa, sahabatku. Percikannya itu ada gimana-gimana gitu ya. Rasanya kayak percikan air gitu saja sih. Tapi cuma agak lebih ada rasa hangat-hangatnya gitulah ya. Nanti pas merasakan itu, sahabatku, seluruh tubuh kami ya, itu seakan-akan melayang, sahabatku. Kalau itu percikannya dilakukan di dalamnya, sahabatku, itu akan melayang gitu ya. Sangat susah untuk dijelaskan. Jadi begini saja, sahabatku, buat Anda para suami, ketika mencapai puncak dan terjadi di dalam itunya, Anda itu lihat ya ekspresi wajah pasangan Anda, sahabatku. Pasti ekspresinya itu agak gimana gitu. Iya kan? Saya jamin, sahabatku, detik-detik ketika nyemburnya itu pasti deh ditungguin banget sama setiap wanita. Ya, soalnya gimana ya? Itu akan sensasinya luar biasa, akan senang sekali, akan selalu teringat sama momen itu. Tidak tahu kenapa ya, tapi saya jamin 100%, istri itu pasti suka kalau proses itu dilakukan di dalamnya, sahabatku. Soalnya seperti ini ya, kalau kita melakukan aktivitas olahraga begitu kan ya, kalau tahu prosesnya itu di luar, itu rasanya seperti ada yang kurang. Seperti itu. Sahabatku, kayak ada yang kurang seperti itu. Kayak ada yang belum selesai seperti itu ya. Bayangin saja, sahabatku, kayak kita tuh menantikan momen-momen itu pas sudah dekat sampai puncak. Tahu-tahu dibuang gitu saja di luar. Nah, itu apaan? Seperti itu ya. Itu sangat nanggung banget jadinya. Ya, tapi ya kalau terjadi di dalam itu, jujur saja, rasanya lebih luar biasa, dan endingnya itu lebih lengkap. Jadi, prosesnya itu sangat-sangat terasa, walaupun hanya beberapa percikan air gitu saja, sahabatku. Nah, di sini, bagaimana hukumnya ketika melakukannya itu di luar, sahabatku? Nah,
Ini aktivitas seperti ini di dalam Islam itu dikenal dengan istilah azaliyah. Azal itu mencabut kemudian dikeluarkan di luar. Seperti itu sahabatku. Nah, perihal azil ini, para ulama itu berbeda pandangan. Sebagaimana ulama yaitu kalangan Syafi'iyah, kalangan Hambaliyah, memutuskan bahwa melakukan azal tersebut itu hukumnya makruh, sahabatku. Tetapi bila ada pertimbangan khusus yang sekiranya itu dapat melahirkan problem, karena ya problem terlalu banyaklah, itu Imam Ghazali menyarankan agar hal itu sebaiknya direncanakan, sahabatku. Nah, di sini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Siti Aisyah itu menyebutkan bahwa azal itu bisa disebut juga pembunuhan samar-samar. Nah, larangan dalam riwayat ini dipahami sebagai makruh tanzih, yaitu sebaiknya tidak dilakukan. Nah, ketika Anda melakukan itu, melakukan azaliyah, disemprotkan di luar, itu diibaratkan membunuh secara samar ya, sahabatku. Seweldi itu. Nah, jadi selain bagi kita itu para wanita itu kurang menyenangkan. Nah ternyata dalam hukum fikihnya itu hukumnya makruh tanzih ya, sangat dimakruhkan seperti itu. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan jika melakukan hal itu berarti orang tersebut itu pekerja melakukan pekerjaan yang paling bodoh. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau disemprotnya di dalam, itu sensasinya akan sangat luar biasa, sahabatku. Ketika percikan itu menyentuh dindingnya, dinding itu akan terasa geli gimana gitu. Kemudian ada rasa sensasi hangatnya. Kemudian ada rasa melayannya ya. Kemudian ada rasa bulu-bulu kuduk itu berdiri. Nah, itu intinya sangat luar biasa, sahabatku. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pokoknya itu jos banget ya. Apalagi kalau seandainya pisang itu ya, yang panjang itu terus ada di dalam. Nah, jadi ketika sudah melakukan penyemprotan itu, sebaiknya sahabatku dibiarin terlebih dahulu ya, jangan langsung ditarik. Nah, kalau ketika selesai penyemprotan Anda itu masih diam beberapa saat itu di dalam, itu sensasinya akan sangat luar biasa rasanya ya. Aku agak-agak susah sebenarnya sahabatku untuk mengungkapkan rasanya itu seperti apa. Karena rasanya sangat berkesan ya. Jadi teringat selalu. Apalagi ketika suami itu sedang dinas jauh ya. Sedang bepergian jauh, itu akan selalu terbayang, akan selalu terasa hal seperti itu. Dan intinya hal itu akan membuat kita itu tidak malas kalau diajak beribadah. Seperti itu, sahabatku. Jadi saran saya buat teman-teman, buat sahabat-sahabat para suami, itu sebaiknya dilakukan di dalam. Dan ketika sudah selesai penyemprotan, Anda diamkan selesai saja itu beberapa saat ya, boleh 10 detik lah. Karena itu akan memberikan sensasi yang sangat luar biasa bagi pasangan Anda, sahabatku. Demikian ya. Semoga hal ini membawa barokah dan manfaat bagi kita. Silakan share video ini sebanyak-banyaknya agar channel kita bersama ini terus berkembang dan selalu memberikan edukasi-edukasi yang bermanfaat bagi orang lain. Demikian, sahabatku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.